Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video saya. Izinkan sebelumnya perkenalkan nama saya Ulia Ahmad Firdaus. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan IPS Gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi singkat terkait dengan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Islam, terutama untuk kelas 7. Dalam materi ini cukup membantu kalian untuk mempermudah memahami dan mengerti terkait dengan subtema 3 yaitu potensi ekonomi lingkungan. Dalam materi kali ini terkait dengan aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam, kita akan mempelajari banyak hal. Yang pertama, mulai dari sejarahnya agama Islam bisa masuk ke Indonesia. Yang kedua, yaitu metode yang diterapkan ataupun metode yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum saya jelaskan, tentunya ada beberapa latar belakang bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia, bagaimana Islam dapat tersebar di Indonesia, dan ada berapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dari ketiga pertanyaan tersebut tentunya akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan pengembang lainnya. Dalam topik ini, kita akan membahas dan memecah dan juga akan mengekspor bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia dan bagaimana Islam dapat tersebar ke Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Dari pertanyaan ini, kalau kita bahas terkait dengan sejarah Islam masuk di Indonesia, terdapat berbagai cerita yang mungkin bisa dijadikan salah satu acuan untuk menarik kesimpulan terkait kapan Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama, dari orang-orang Tiongkok. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Arab melalui ajaran tasawufnya yang berkembang di India. Teori yang kedua, Samudra Pasai. Masuknya Islam ke Indonesia diawali pada abad ke-13 dengan bermazhab Syiah. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara akibat umat Islam memiliki navigator atau mu'alim dan pedagang muslim yang aktif dalam pelayaran maupun perdagangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, Islam datang dengan damai. Yang kedua, Islam tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia berdasarkan kelas ataupun kasta. Yang ketiga, metode ibadah umat Islam mudah untuk dilakukan. Yang keempat, pemanfaatan metode dan media dakwah yang beragam. Dari keempat faktor tersebut adalah faktor yang sangat-sangat berpengaruh kenapa Islam dapat cepat berkembang di Indonesia. Terdapat berbagai media dakwah yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia. Yang pertama dari perdagangan, yang kedua ada dari seni budaya, yang ketiga ada di pernikahan, yang keempat ada di dakwah, yang kelima lewat jalur pendidikan, dan yang keenam itu adalah lewat media tasawuf. Nah, ragam media dakwah ini yang digunakan oleh orang-orang penyebar agama Islam terdahulu di Indonesia sehingga Islam dapat dengan mudah diterima oleh orang-orang dan Islam dapat
berkembang secara pesat di bumi Nusantara ataupun di bumi Indonesia. Poin yang terakhir yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai ataupun garda terdepan Nusantara. Yang kedua ada Aceh Darussalam atau benteng tangguh Islam di Nusantara. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Yang keempat ada Kerajaan Banten. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terkait dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1513 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Terus untuk Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kesultanan Demak didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Kita ke Kesultanan Banten. Kesultanan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan di Pulau Jawa. Kesultanan Banten didirikan oleh Fathaillah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1600-an. Kesultanan Banten terkenal akan salah satu pusat perdagangan di Pulau Jawa. Masih di poin yang sama yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke nomor 5 yaitu ada Makassar. Yang nomor 6 ada Kerajaan Mataram. Yang ketujuh ada Ternate Tidore. Dan yang ke-8 ada Kerajaan Banjarmasin. Nah, kita bahas lagi satu persatu. Makassar ataupun Kesultanan Makassar terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar ini berawal dari Kerajaan Goa dan juga Kerajaan Talo ataupun bisa akrab dengan istilah Gua Talo. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Kemudian menjadi Sultan Mataram pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Kita ke Kerajaan Ternate Tidore. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan agama Islam di Maluku. Dan di sini ataupun di Ternate Tidore itu muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Maluku terkenal akan rempah-rempahnya. Kesultanan Ternate menjadi kesultanan paling maju. Hal ini menyebabkan persaingan antar 4 kesultanan di Maluku. Kesultanan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Rajanya bernama Raden Samudra. Kesultanan Banjar mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 Masehi. Dari Kesultanan Banjar sendiri lahir seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Al-Banjari yang kitabnya terkenal Sabil Al-Muhtadin. Kesimpulan dari materi kali ini tentang masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa catatan penting yang akan saya sampaikan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai suku dan budayanya. Dalam Islam, Indonesia setidaknya ada 3
pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, abad ke-7 Masehi, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab atau Mesir dengan bukti bahwa Indonesia sejak awal telah mengangkut madhab Syafi'i itu dikemukakan oleh Buya Hamka. Pendapat yang kedua datang dari Hussein Joyodiningrat. Dia mengatakan bahwa Islam datang dari Persia. Buktinya adalah adanya perayaan 10 Muharram ataupun Syuro. Pendapat yang ketiga bahwa Islam berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Proses penyebaran agama Islam di Nusantara ada beberapa cara. Yang pertama lewat jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian ataupun seni budayanya. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia ada beberapa pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia antara lain pada bidang politik, bidang sosial, bidang agama, bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan sendiri, terdapat hasil akulturasi budaya, mulai dari seni bangunan, baik itu atap tumpang, menara, makam, seni ukir, dan lain sebagainya. Di sini mungkin kesimpulannya seperti itu. Video ini terkait dengan penjelasan persebaran Islam di Nusantara itu cukup jauh dari kata kesempurnaan. Jika ada yang kurang paham, mungkin bisa dibahas di kelas bersama dengan guru IPS kalian masing-masing. Untuk kali ini cukup sekian. Saya harap video ini cukup memahamkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.